Shalom VOC. Shalom VOC. Shalom. Pagi ini kita bersyukur kita bisa berkumpul dan beribadah sama. Sekarang aku mengajak kalian untuk berdiri bersama. Sama-sama kita memuji lagu Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Teman-teman disilakan duduk. Teman-teman tadi kita bersama-sama mengatakan bless the Lord oh my soul gitu ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pertanyaannya adalah seberapa sering teman-teman memuji Tuhan gitu. Jangan-jangan baru hari ini gitu ya. Tapi juga masih ya hari ini juga ya masih setengah-setengah sadar mungkin. Semoga enggak ya.
Tapi satu fakta yang kadang juga aku lakukan teman-teman, memuji Tuhan itu kadang hanya di hari-hari tertentu atau kadang ketika aku niat-niat aja gitu. Padahal sebenarnya itu memuji Tuhan harusnya jadi bagian kehidupan kita. Kenapa? Karena faktanya kita butuh Tuhan tiap hari, ya kan? Kalau nggak ada Tuhan belum tentu loh kita masih bisa melangkah, bisa berjalan secara literal ya, bisa jalan, bisa teman-teman masih bisa tarik napas dikit gitu kan, masih bisa melakukan banyak hal. Percayalah kalau bukan Tuhan, kalau bukan bantuan Tuhan, kurasa akan sulit teman-teman. Ketemu masalah mungkin ya selesai aja begitu ya. Bahkan mungkin kecenderungan ya teman-teman, ketika aku merasakan ketika kita hari ini hadir gitu ya di sini ya dengan hati yang kosong gitu ya, akhirnya efeknya ketika besok lusanya lagi gitu ya, hidup kita tuh jadi flat aja gitu. Berasa nggak? Mungkin nggak tahu ya, kalau aku kadang-kadang kalau aku jalan nggak sama Tuhan, hidup tuh kayak flat dan ada yang kurang gitu. Tapi nggak tahu apa gitu. Akhirnya cari di main game gitu ya. Aku biasa main sama siapa tuh di sini ya, sampai malam gitu ya. Tapi kayak ada yang kurang gitu. Sekali tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Entah kalah terus atau menang terus, tapi kayak ada yang kurang gitu. Padahal udah main sama teman-teman udah, baca-baca udah itu. Oh, lupa aku hari ini ngobrol sama Tuhan. Jadi ada yang kurang gitu, teman. Gimana dengan teman-teman? Itu cerita aku ya. Gimana dengan teman-teman? Kalau teman-teman merasa ada yang kurang, puji Tuhan. Puji Tuhan berarti ada yang kurang kan, merasa ada yang kurang. Tapi kalau merasa nggak ada yang kurang, hati-hati juga teman-teman. Bisa jadi itu caranya iblis untuk membuat kita makin jauh dari Tuhan. Nah karena itu saat ini aku ajak teman-teman ambil waktu sejenak. Kita sama-sama ngobrol sama Tuhan. Nggak harus belum ngobrol sama teman kiri kanan ya. Ngobrol sama Tuhan, kalian bilanglah bahwa Tuhan, aku pengen setiap hari tuh aku bisa merasakan bahwa aku tuh butuh Tuhan gitu. Aku pengen supaya setiap hari itu aku bisa merasakan kecukupan, rasa cukup, cukup. Hati aku tuh cukup, nggak berasa ada yang kurang, hanya dengan Tuhan. Karena dari situ tuh kita bisa jalannya benar teman-teman. Aku kasih waktu teman-teman 1 menit, ya nggak sampai 1 menit lah ya. Ngobrol, teman-teman bilang Tuhan aku butuh banget Tuhan gitu ya. Apalagi Tuhan udah selamatin kita ya, jadi orang percaya, tapi kita mungkin biasa-biasa aja jangan-jangan teman-teman. Jadi saat ini mungkin ya 30 detik, 1 menit ini teman-teman diam dulu ya. Diam, merenungkan kembali, ingat kembali seberapa perlunya, seberapa butuhnya saya sama Tuhan itu. Seberapa butuh saya. Kalau masih nggak terlalu butuh, mungkin ini waktu yang tepat untuk minta Tuhan datang, masuk gitu ya. Dan buat aku jadi punya eager gitu ya. Untuk ketemu, untuk cari Tuhan. Teman-teman bilang sama Tuhan bahwa Lord, I need you. Tuhan aku butuh Engkau. Lord, I come, I confess. Lord, I come, I confess. Bowing here, I find my rest. Without you, without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need
versin runs deep. Versin runs deep. Your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Tuhan, kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang boleh menolong setiap kami, mampukan setiap kami. Biarlah hari-hari kami boleh dijalani dengan merasakan hadirnya Tuhan. Kami minta ampun kalau sampai hari ini kami seringkali hidup dengan biasa-biasa aja, hidup tanpa merasa perlu untuk mencari Tuhan. Tuhan, kalau boleh bahkan Tuhan perhadapkan kami, pertemukan kami dengan hal-hal yang sulit, biarlah di situ kami bisa merasakan bahwa ada Tuhan dan kami sangat-sangat butuh Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh terus mengajar kami dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan, dan biarlah setiap kami dari hari ke hari semakin sadar bahwa kami sangat-sangat membutuhkan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri. Iya, berdiri ya. Kita mau sama-sama aku mau sharingkan berita anugerah buat setiap kita. Ini ayat yang aku dapat gitu ya dari aku rapat hari Rabu kemarin ya. Rapat Rabu kemarin, dan buat aku ayat ini sangat memberkati aku pribadi gitu ya. Dari Mazmur 68 ayat 2, kemudian ayat yang kelima. Ayat kedua bilang begini. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Allah bangkit, kita sudah mau masuk Paskah teman-teman. Allah bangkit, Allah sudah mati duluan, menyatakan kasihnya buat kita dan dia bangkit. Dan ini satu berita anugerah, bahkan petunjuk hidup baru ya aku bilang. Biasa kita dengar petunjuk hidup baru. Bernyanyilah bagi dia, bermasmurlah bagi dia. Aku rindu kita memberikan salam damai teman-teman ke kiri, ke kanan. Salam damainya jangan diginin ya, masih dalam prokes. Jadi teman-teman bisa kasih lope-lope atau kasih kata lihat bersemedi gitu ya. Salam damai, silakan dilihat kiri kanannya, dilihat disenyumin loh ya. Salam damai deh. Salam damai Bapak. Sudah semua? Sudah? Salam damai teman-teman. Sudah? Pembicaranya udah dikasih salam damai? Udah. Oke, silakan Dev. Saat ini kita mau bersama-sama disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita minta Tuhan untuk berbicara sama kita secara pribadi. Speak, O Lord. Speak, O Lord. Speak, O Lord, and
as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Bless our thoughts and our attitude in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail, let their truth prevail over unbelief. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, benar. Berbicaralah Tuhan. Kami sungguh siap mendengar. Hati kami akan terbuka untuk mendengar apa yang Kau akan katakan kepada kami pada hari ini. Tuhan, jauhkanlah kuasa-kuasa gelap yang berniat untuk mengacaukan, berniat untuk mengganggu. Biarlah pada saat ini yang kami dengar hanya suara Tuhan yang berbicara dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk teman-teman. Shalom. Kenapa pada lemes-lemes sih? Ini pada tegang atau saya yang tegang? Belum makan ya? Sama ya, kita juga belum makan. Habis ini kita makan bareng lah ya. Traktir Ciojes. Oke, nah teman-teman, kayaknya sebelum mulai kita harus kenalan dulu deh ya. Namaku Rafael, dipanggilnya Rafa. Biasanya orang bakalan mikir, biasanya kan ini nama cowok gitu. Tapi nantilah ya, kita kenalannya setelah ibadah aja. Jadi, tema yang dikasih ke saya pada hari ini adalah ini, hati-hati di jalan. Teman-teman pada familiar nggak dengar temanya ini? Jawab ya. Familiar nggak? Kalau gitu kita cek aja ya. Kukira. Terus apa lagi sih liriknya? Latarmu dan latarku. Oke, nice. Ini yang bikin tema kayaknya fansnya Tulus banget ya. Oh, just. Nah, oke. Sekarang sebelum memulai firman Tuhan, aku ingin membuat perjanjian gitu ya sama teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat teman kita di sebelah lagi ngantuk-ngantuk, cubit aja. Cubit. Tapi nggak usah kencang-kencang ya. Terus perjanjian yang kedua, kalian juga harus aktif. Karena firman Tuhan hari ini bukan cuman aku yang menyampaikan, tapi juga kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama berpikir. Jadi bukan aku doang yang mikir di sini, kalian juga. Jadi kalau aku tanya apa, kalian jawab ya. Siap-siap ya. Nanti aku jalan-jalan.
Yang duduk di pinggir hati-hati ya. Oke. Teman-teman boleh buka Alkitabnya di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Jadi kita akan baca bergantian ya. Yang jadi narator itu aku, yang jadi iblis atau si pencoba yang cewek, yang jadi Tuhan Yesus, jawaban Tuhan Yesus itu cowok. Oke? Siap ya? Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, tetapi Yesus menjawab, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, maka berkatalah Yesus kepadanya, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Teman-teman, kalau misalnya kita baca tadi, ada 3 pencobaan yang digoda iblis ke Yesus ya. Coba, yang pertama tadi apa aja? Ubah batu jadi roti. Oke. Yang kedua? Betul. Yang kedua menjatuhkan diri. Dan yang ketiga? Betul. Yang ketiga itu menyembah iblis. Yesus disuruh menyembah iblis. Oke. Dan ini semua dilakukan ketika Yesus sedang berpuasa, dibilang di sini ya. Tapi kenapa? Nanti aku akan jelaskan di akhir. Tapi saat ini aku mau kita sama-sama mengerti sesuai tema kita ya, hati-hati di jalan. Jadi aku membagi ada 3 jalan yang harus kita berhati-hati gitu. Khususnya jalan dalam hidup ini ya. Oke. Next. Jalan yang pertama adalah jalan alternatif. Teman-teman, kalian tahu jalan alternatif nggak? Kalau misalnya lagi liburan gitu ya, biasanya kalian liburan kemana sih? Ke Malang ya? Ke Malang. Kalau aku orang Jakarta biasa ke Bandung. Ada yang di rumah. Jadi kalau misalnya kita ke Bandung, kalian kayaknya juga pernah ya. Ada itu kalau misalnya lagi lebaran, itu macetnya tuh super parah banget. Kalian pasti pernah merasakan macet juga. Dan kalau misalnya kita macet, itu ada 1 orang, biasa ada beberapa orang gitu ya, di pinggir jalan dia bakalan ketok-ketok mobil kita. Dia ketok-ketok terus bilang, tuh lewat jalan situ aja, lebih lancar. Waktu itu, aku itu pernah, aku sama keluarga aku lagi liburan ke Bandung dan kita ikutin yang orang itu bilang. Akhirnya kita belok lah. Kita belok, bener sih, gak ada mobil satupun. Soalnya tempatnya itu masuk ke sawah, masuk ke hutan, sampai di 1 gang yang kita tuh gak bisa masuk mobilnya. Jadi alhasil kita balik ke jalan utama tadi, dan yang habis itu bukan cuma bensin, waktu habis, tenaga habis, perutnya lapar, gak ada makanan gitu. Teman-teman, kenapa aku hubungin godaan iblis yang pertama dengan jalan alternatif? Coba ya, Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk apa?
Ini bisa dibawa nggak sih? Bisa ya? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Gak apa-apa, gak usah malu-malu, karena yang kita firmankan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi ngapain malu gitu ya? Kecuali yang kita firmankan ini adalah suatu kebohongan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Gak apa-apa, gak usah takut salah. Oke, kalau gitu temannya. Menyelamatkan manusia dari dosa. Oke, katanya menyelamatkan manusia dari dosa ya. Betul. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi aku akan simpulkan kalau Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan, bahwa dia akan melakukan kehendak Bapa. Teman-teman, ketika Yesus mau melakukan kehendak Bapa itu, ada yang gak senang. Ya iblis itu. Iblis berniat mengganggu, mengacaukan supaya Tuhan Yesus gak jadi melakukan tujuannya itu. Apalagi waktu itu Yesus sedang berpuasa, dan di ayat 2 kita bisa lihat kalau dibilang Yesus itu sedang lapar. Nah, kalau orang lapar, alternatifnya apa? Pilihannya apa? Makan, betul kan? Iblis tuh tahu gitu, apa yang menjadi pikiran Yesus. Makanya dia suruh ubah batu itu menjadi roti. Tapi, teman-teman, meskipun Yesus sedang lapar, meskipun terlihatnya ya enak gitu, terlihatnya baik, tapi Yesus sama sekali nggak melakukan itu. Karena apa? Karena dia tahu bahwa sesuatu yang terlihat baik sebenarnya bisa jadi itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau kita pikir padahal makan juga nggak dosa gitu ya, makan juga nggak dosa. Terus Tuhan Yesus juga berkuasa loh. Tuhan Yesus bisa aja ubah batu itu langsung jadi roti, bahkan bisa jadi pizza, bisa jadi spaghetti, Indomie, bisa gitu. Tapi Tuhan Yesus nggak melakukan itu. Dia tetap fokus sama tujuannya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu gak mau melakukan sesuatu hanya untuk keinginan dirinya sendiri. Nah, teman-teman boleh sambil catat gitu ya. Jadi aku ada satu permainan sederhana nih. Jadi ada soal, jangan di next dulu sebentar ya. Jadi ada soal, terus teman-teman boleh jawab sesuai arahan aku. Dengerin baik-baik ya. Clue permainannya adalah purple means go. Clue-nya purple means go. Nah, coba ya di next. Kelihatan gak ya ini? Oke, pelajaran kesukaan kalian ya, matematika. 3 tambah 1 kali 0. Oke. Siapa yang jawab 3 angkat tangan? Siapa yang jawab 0 angkat tangan? Siapa yang jawab 1? Gak ada. Oke. Next soalnya. Kita simpan dulu ya jawabannya ya. Nah, clue-nya masih sama. Purple means go. 4 kurang 3 tambah 0 kali 2. Siapa yang jawab 1? Siapa yang jawab 2? Oke, masih ada yang bertahan nih. Siapa yang jawab 0? Oh, ada juga yang jawab 0. Oke. Ini mulai ada yang bingung ya, ini maksudnya apa sih gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Clue-nya masih sama, purple means go. Ini lebih banyak, 2 tambah 5 kurang 1 kali 2 tambah 3. Siapa yang jawab 8? Belum. 2 tambah 5 kurang 1 kali 2 tambah 3. Ayo. Oke, siapa yang jawab 8 angkat tangan? Oke, masih ada. Siapa yang jawab 7? Oke.
Siapa yang jawab 15? Setiap jawaban itu ada yang angkat tangan ya, hebat. Pikiran manusia memang berbeda-beda. Oke teman-teman, sebenarnya teman-teman itu nggak perlu mikir, nggak perlu cari jawaban gitu, 1 detik udah bisa. Karena clue-nya itu kan purple means go. Jadi yang benar itu sebenarnya yang ungu, yang tengah. Kalian nggak perlu mikir gitu. Mungkin ada yang kesel ya, kenapa sih permainannya gini banget? Apa gunanya matematika di sekolah aku? Gitu. Tapi teman-teman, di sini aku mau kasih unjuk. Ini kita have fun aja ya, kita have fun doang. Aku mau kasih unjuk kalau sebenarnya yang bikin permainan lah yang punya aturan. Kita nggak bisa semaunya. Meskipun kita ngelihatnya, loh ini yang benar. Tapi bukan kayak gitu cara kita hidup di dunia, teman-teman. Yang tahu mana yang benar, itu cuma Tuhan. Jadi yang kita lakukan, ya aturannya Tuhan, bukan aturannya kita sendiri, teman-teman. Oke. Kita next lagi. Jalan kedua yang harus kita hati-hati itu adalah jalan raya. Oke, teman-teman tadi kesini naik mobil atau naik motor, terus kalian lewat jalan apa? Iya sih, jalan raya sih. Kalian di jalan itu biasanya ngeliat apa? Di jalan raya ngeliat mobil. Oke. Tapi yang biasanya, yang paling penting di jalan raya itu apa? Oke, ada yang jawab lampu merah. Rambu. Oke, betul banget. Rambu, lampu lalu lintas itu penting banget. Kalau gitu, kalau kalian bilang penting, coba deh next. Aku mau tes. Kalian ngerti gak sih? Boleh minta tolong kamu ya. Bedanya P yang kiri sama yang kanan apa? Kalau yang P dicorek itu dilarang parkir, terus yang S dicorek itu dilarang berhenti. Jadi kalau misalnya mobil cuman mau ngedrop, itu bolehnya di mana? Dilarang parkir. Ya, betul. Puji Tuhan masih ada yang paham gitu ya. Nah, teman-teman, rambu lalu lintas ini dibuat untuk satu tujuan, satu kebaikan. Supaya apa? Supaya pengendara itu nggak terjadi kecelakaan. Supaya mobil-mobil, motor-motor semuanya teratur. Nggak ada yang berbahaya gitu. Tapi ini akan sangat berbahaya jika si yang nyetir ini tuh nggak ngerti, nggak tahu cara bacanya kayak gini. Ini akan bahaya jika yang nyetir mobil itu nggak tahu cara baca rambu lalu lintas. Kenapa teman-teman? Aku menghubungkan godaan iblis yang kedua dengan jalan raya. Teman-teman, kalau misalnya kita lihat Alkitab kita masing-masing ya. Nih, aku bacain sekali lagi. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan datang memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Di sini iblis memakai firman Tuhan untuk menggoda Yesus. Teman-teman, firman Tuhan itu baik ya. Kita dari kecil, dari sekolah minggu, kalian sekolah minggu di sini kan? Ya, nah kebanyakan di sini ya. Kita dari kecil diajarin firman Tuhan. Terus kita juga diajarin untuk memberitakan firman Tuhan itu lagi. Tapi hati-hati teman-teman, bahwa firman Tuhan, kalau yang make hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, kalau yang make cuman buat pengen kepuasan dirinya sendiri, hati-hati. Itu adalah cara iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Waktu aku siapin khotbah ini, aku tuh takut sih sebenarnya.
nggak tenang hatinya. Sampai semalam pun aku kayak gelisah gitu. Kenapa? Karena aku mikir yang aku sampaikan ini firman Tuhan. Tapi aku takutnya, aku cuman pakai firman Tuhan ini supaya aku bisa khotbah dengan baik, supaya kalian gak ngantuk, supaya kalian bisa aktif. Cuman untuk kepuasan diriku sendiri gitu. Aku takut kalau aku jatuh ke dalam dosa. Aku berdoa, aku minta pimpinan Roh Kudus jauhkan motivasi-motivasi yang salah, supaya firman Tuhan ini memang benar-benar berbicara kepada kita semua. Bukan hanya untuk keegoisan supaya aku dilihat apa, aku dilihat ini, aku dilihat itu. Enggak, teman-teman. Kalian tahu ayat yang Matius 7 ayat 7? Yang mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tahu? Tahu ya? Itu sering banget di TikTok biasanya, di FYP. Aku tuh sering banget ngelihat orang yang di FYP ku gitu ya, ngomongin tentang itu. Orang yang lagi gelisah, yang lagi galau, terus ayat Alkitabnya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, di sini kita harus hati-hati teman-teman. Karena banyak orang yang salah paham sama ayat ini. Contoh ya, ketika ada orang yang baca ayat ini, dia seneng. Tahu nggak kenapa dia senang? Dia senang, dia balik ke kamar, dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku broken home. Tuhan, aku broken home banget. Aku butuh healing. Healing di alam. Aku butuh healing sama teman-teman. Ya kan, itu kan yang banyak kita lalui gitu ya. Tuhan, aku broken home karena aku capek banget. Aku disuruh-suruh mulu, diminta tolong beli beras, diminta tolong beli ini ke warung. Padahal aku banyak banget tugas. Papa mama gak ngertiin aku. Ini artinya broken home ya Tuhan ya. Tuhan tolong supaya papa mama ngertiin aku, supaya gak ada yang ganggu aku. Amin. Gimana? Kalian dengar itu kayak gimana? Gelisah ya hatinya ya. Kita meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memakai firman Tuhan hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Padahal ayat ini bukan berbicara tentang itu teman-teman. Ayat ini tuh ngomongin tentang orang yang udah tahu kehendak Tuhan dan dia meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Iblis bisa memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dan kita menggunakan firman Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kemarin ini waktu di kampus aku dengar dosenku bilang gini, kita kalau baca Alkitab, itu jangan, aku lagi merasa galau, aku lagi pengen dapetin apa ya, terus kita baca ayat yang kita mau misalnya. Tapi kebalikannya teman-teman, misalnya kita lagi sedih, lagi galau, kita baca Alkitab untuk cari tahu apa ya yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, ngerti ya bedanya ya. Jadi bukan kita yang cari tahu, bukan kita yang pengen, aku pengen apa ya, tapi kita cari tahu apa yang Tuhan pengen untuk kita lakukan. Oke. Terus teman-teman, kita lanjut ke jalan yang ketiga, itu jalan tikus. Next. Nah, ini godaan yang ketiga ya teman-teman. Jalan tikus itu teman-teman tahu apa? Nama lainnya? Iya betul. Jalan pintas. Nah inilah teman-teman. Aku boleh minta tolong 2 orang temenin aku nggak di depan? Sebentar aja. Yang pakai baju biru boleh nggak? Itu kamu, ke meja. Sama sebelahnya. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ayo ke depan. Nih ya teman-teman ya, aku mau kasih contoh sama kalian. Namanya siapa? Jojo. Jojo. Kamu? Jojo juga. Kedua Jojo. Serius ini Jojo juga. Oke. Jojo di situ, Jojo di sini.
Nah, kamu agak di situ. Oke. Kamu di situ sedikit. Nah, hadap-hadapan. Oke. Coba aku minta tolong buat Jojo kasih Alkitab ini ke Jojo. belum disuruh. Agak jauhan dikit. Nah. 1, 2, 3. Coba aku mau tanya, kenapa kamu langsung lurus? Kenapa kamu nggak kesini dulu, muter, terus ke situ, belakang mimbar, baru kasih? Soalnya depan kosong. Soalnya depan kosong. Kalau nggak kosong, Iya, muter. oke. Terima kasih bantuannya teman-teman Jojo. Jojo 1, thank you juga. Nah ini ya teman-teman ya. Ini aku melakukan eksperimen kecil-kecilan. Ternyata semua orang itu sebenarnya seneng sama jalan pintas. Tadi Jojo yang baju krem ngelihat, oh depan kosong, depan lebih cepat, kenapa nggak pilih yang depan aja? Itu. Padahal sebenarnya bisa aja lewat sana. Orang-orang sekarang di dunia ini suka sesuatu yang instan, teman-teman. Termasuk mie instan. Kalian tim Indomie atau mie sedap? Enggak ya. Semua orang suka sesuatu yang praktis, yang instan, yang cepat, yang penting beres, yang penting selesai, dan aku dapat melakukan tugas ini dengan baik. Itu yang ada di pikiran orang-orang zaman sekarang, teman-teman. Hati-hati tapi. Hati-hati. Kenapa? Di godaan iblis yang ketiga ini, iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu yang instan, untuk mencobai Yesus. Dia cuma suruh, oh Yesus, kamu ini aja, nyembah aku aja. Ini semua dunia akan jadi milik kamu. Kemegahan ini akan jadi milik kamu. Bisa aja nggak? Bisa aja sebenarnya Tuhan Yesus nyembah gitu. Atau Tuhan Yesus itu kan 100% Allah, 100% manusia ya. Bisa nggak walaupun Yesus tubuhnya manusia, tapi ketika dia menjentikan jari misalnya, tek, semua dunia musnah. Bisa nggak? Bisa ya. Bisa nggak Tuhan Yesus tiba-tiba nggak usah suruh malaikat, Tuhan Yesus tiba-tiba ada sayap gitu, terbang, bisa nggak? Oh ya bisa, jelas bisa. Tuhan Yesus bisa melakukan apa aja. Tapi teman-teman, Tuhan Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk kepuasan diri sendiri. Hanya untuk senang-senang di bumi, enggak. Tuhan Yesus enggak kayak yang misalnya, aku turun ke dunia, aku pengen tunjukin kuasaku, aku pengen kelihatan hebat. Enggak ada orang yang kayak aku. Tuhan Yesus enggak kayak gitu. Dia benar-benar fokus sama tujuannya, yaitu melakukan kehendak Bapa, teman-teman. Hati-hati ya teman-teman. Dunia kita yang sekarang itu mengajarkan jalan pintas. Untuk jadi apa? Untuk jadi sukses. Untuk jadi kaya. Kayak Indra Kents. Nah, kalian tahu ya. Sebenarnya gampang banget caranya untuk menjadi kaya, untuk cari duit, untuk bahagiain orang tua. Itu kan cita-cita semua orang ya. Kalau ditanya, kamu cita-citanya apa? Yang penting banggain orang tua. Nah, biasa kan gitu kan. Itu gak salah sih teman-teman. Itu semua baik. Tapi jika dunia menawarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah kita akan tetap mengambilnya? Misalnya ada orang yang menjanjikan kalau kamu lakuin ini, kamu bakalan cepat kaya. Keluarga kamu gak akan direndahkan. Kamu bisa nunjukin ke dunia kalau kamu itu bisa, kalau kamu itu hebat. Kamu gak layak dibully, kamu gak layak dihina. Nih, lakuin ini aja, gak ada yang tahu kok. Nah, disinilah ujian kita dimulai. Gak semua jalan pintas itu kita bisa ambil, teman-teman.
Jadi ini 3 poin yang harus kita hati-hati. Tadi apa aja? Jalan alternatif, jalan raya, yang ketiga jalan tikus. Nah, betul ya. Dari ketiga poin ini ada satu persamaan yang paling mencolok. Persamaan itu selain iblis sama Tuhan ya. Persamaan itu adalah Yesus berani menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa walaupun kelihatannya baik. Aku ulangin ya, persamaannya Yesus berani menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa walaupun terlihat baik. Teman-teman. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus berani menolak? Oh, karena dia Yesus, jadi dia berani menolak, kan dia punya semuanya. Enggak sesimpel itu ya teman-teman ya. Enggak sesimpel itu, meskipun itu benar. Sebelum aku beritahu jawabannya, aku akan menceritakan latar belakang dari Matius 4 ini biar kita sama-sama berpikir. Aku boleh minta tolong pemain keyboard untuk ngiringin kita berpikir. Tadi kita udah janjian kok, yang ini gak mendadak. Ya teman-teman, kalau kita baca Matius 4 tadi ya, ini tuh nats yang bercerita tentang Yesus yang baru aja selesai dibaptis dan sedang berpuasa 40 hari, 40 malam. Kalau kita lihat di pasal 3-nya, itu Yesus yang baru selesai dibaptis. Terus dia digoda iblis di padang gurun. Jadi aku kasih tahu ya teman-teman ya. Sebelum melakukan pelayanannya, Yesus itu dibaptis dan Yesus juga berpuasa untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia itu turun ke dunia untuk 100% menyerahkan kehidupannya kepada Bapa. Dia mau berelasi sama Bapa supaya dia tahu apa kehendak Bapa. Teman-teman, untuk tahu keinginan seseorang, kita biasanya harus dekat dulu sama orang itu. Harus kenalan dulu, harus tahu apa yang dia suka. Itu teman-teman. Lalu Tuhan Yesus juga ingin betul-betul merasakan apa yang dirasakan sama kita, manusia. Kalau kita pikir kita hidup di dunia ini pasti kan banyak cobaan ya. Maksudnya cobaan yang dalam artian kita gelisah, kita galau. Kita bingung harus milih yang mana nih? Harus milih Tuhan atau milih dunia? Karena kalau misalnya pilih Tuhan nanti dunia jauhin aku. Tapi kalau pilih dunia, nanti Tuhan yang jauhin aku. Nah, teman-teman, tenang. Yesus pun pernah mengalami pergolakan ini di mana dia harus memilih apa yang menjadi kehendak Bapa. Atau memilih hal-hal yang terlihat baik tapi nyatanya tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Teman-teman, kita ingat waktu Yesus di Taman Getsemani. Yesus itu berkata, ya Bapa, tolong angkat cawan ini, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Yesus tahu bahwa ia akan disalib. Yesus tahu bahwa dia akan dicaci maki, difitnah, dipermalukan, diludahin. Yesus tahu semua. Bahkan Yesus tahu bahwa di saat itu ia akan ditinggalkan oleh Bapa. Makanya dia berseru sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong angkat penderitaan ini daripada aku. Tolong angkat cawan ini supaya aku gak menderita. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Teman-teman, Yesus tetap memilih taat dan tunduk dan tidak tergoda dengan keinginan dunia. Kalau kita balik ke pertanyaan awal tadi, kenapa Yesus berani menolak sesuatu yang bukan kehendak Tuhan? Jawabannya sebenarnya karena kasih. Karena kasihnya kepada manusia. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kita juga mau berani untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan karena kita mengasihi Tuhan? Berani nggak? Jadi anak Tuhan itu sebenarnya nggak gampang ya Tuhan, teman-teman. Mungkin nanti kita nggak sekaya orang lain, kita nggak sesukses orang lain, kita mungkin dipermalukan, keluarga kita dihina, direndahkan. Tapi kabar baiknya teman-teman, itu semua bisa kita lalui.
Kalau sampai detik ini kita masih takut untuk menolak dosa, kalau sampai detik ini kita masih takut untuk melakukan kehendak Tuhan, kita takut dijauhin. Coba teman-teman boleh tanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku ini udah merasakan kasih Tuhan atau belum sih? Sebenarnya aku ini udah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau belum sih? Teman-teman boleh sambil tutup mata renungan pertanyaan ini. Teman-teman mintalah, setialah jadi anak Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus terus supaya kita peka, supaya kita nggak jatuh dalam godaan iblis. Segala yang terlihat baik belum tentu benar di hadapan Tuhan, teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang sama-sama mengingatkan kami bahwa seharusnya kami hidup di dunia ini untuk melakukan satu misi, untuk melakukan satu pekerjaan, yaitu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup menjadi sebagai anak terang. Tuhan, ampuni kami jika kami masih sering tergoda dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang kesenangan semata. Kami masih suka lebih memilih main game daripada Engkau. Kami masih suka kesel sama keluarga kami karena tidak sesuai dengan keinginan kami. Tuhan, ampuni kami. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kami semua yang ada di sini, baik yang ada di Zoom juga, anak-anak remaja, VOC, GKI Sulung. Tuhan, berikanlah kami pertumbuhan rohani. Berikanlah hati yang mau dibentuk oleh Engkau. Berkati juga kesehatan kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami sedang melakukan apa. Tuhan, tolong jauhkan dari segala merbahaya, segala kuasa gelap, segala kuasa jahat, supaya kami selalu aman dalam perlindungan Engkau. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk persiapan Paskah Remaja Tuhan, dari segala media, WL, susunan acara, semuanya Tuhan, biarlah kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang menjadikan kami alat untuk menyampaikan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk proses perpindahan ke pengurusan remaja yang baru ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini dapat menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dapat dibentuk dan menjadi terang dan berani membawa perubahan ke dalam dunia ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Teman-teman, mari kita bersama-sama menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan kepada Pak Bambang. Ya, tes. Ya rekan-rekan, firman Tuhan telah dibagikan dan saat ini adalah kita bisa memberikan ungkapan syukur kita berupa persembahan yang akan kita kumpulkan nanti setelah ibadah, bisa dimasukkan di belakang. Di mana persembahan ini saya dasarkan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bawa persembahan kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau atas firman yang boleh kami dengar Tuhan.
Biarlah di masa remaja kami boleh terus dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan, sehingga jalan yang harus kami pilih, di mana ada pilihan kami boleh memilih jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hikmat daripada Engkau yang terus memimpin kami Tuhan di dalam masa remaja kami. Saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh memberikan ungkapan syukur kami berupa persembahan yang akan kami kumpulkan. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat buat perkembangan kegiatan remaja di tempat ini. Biarlah kamu pakai tangan para majelis yang akan mengelola untuk persembahan ini dan juga para aktivis, sehingga semuanya ini demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama dan kemuliaan Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, teman-teman aku mana ya? Oke teman-teman, kita di sebelah udah nyanyi, berarti kita juga mesti nyanyi ya. Di akhir ibadah ini, sebelum kita kembali, aku mengajak setiap kita untuk kembali ingat gitu ya, 3 jalan tadi. Ketika teman-teman keluar ke jalan-jalan, jadi kalau kalian lihat jalan, ingat-ingat khotbah hari ini gitu ya, hati-hati di jalan gitu. Ingat-ingat jalannya, diperhatikan. Dalam hati-hati itu ingatlah bahwa kita perlu Tuhan untuk menemani kita, supaya kita hati-hatinya itu makin aman gitu ya, dan bisa aman gitu ya. Walaupun nanti jalannya mungkin ada kerikil ataupun jalannya mungkin akan jauh, tapi selama kamu tahu kamu jalan sama Tuhan, itu akan terasa nikmat. Walaupun mungkin capek sedikit, sakit sedikit, tapi nikmat dan aman. Nah itu aku ajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita dengan satu pernyataan lewat pujian yang mengatakan, Lord, I need you. Biar itu jadi pujian kita, menjadi komitmen kita ya. Tuhan, kami butuh Engkau. Lord, I need you. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Lord, I need you, oh, I need you, every hour I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Where sin runs deep, where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Teman-teman silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita kembali ada beberapa pengumuman. Ada apa Liel? Apa kode apa? Liel berusaha loh menyampaikan pesan ke aku loh. Apa Liel? Ya, ada beberapa pengumuman teman-teman. Yang pertama minggu depan kita akan sama-sama beribadah kembali. Minggu depan spesial teman-teman karena minggu depan kita akan ibadah Paskah. Agak sedikit berbeda minggu depan, nggak akan ibadah kayak gini gitu ya. Tapi kita akan all you can eat, all you can eat, salah ya. Tema-temanya tipis-tipis itu lah teman-teman, all you can eat gitu. Tapi all you can eat-nya beda gitu. Kita agak sedikit ganti, tapi yang jelas minggu depan akan beda. Mungkin tatanan tempat duduknya mungkin berubah juga mungkin. Tapi yang pastikan teman-teman minggu depan datang. Nggak perlu daftar lagi ya, mungkin bisa info ke teman-temannya. Nggak usah daftar lagi, bisa langsung datang minggu depan jam 9 pagi di ruangan ini. Itu yang pertama ya, pengumuman pertama. Minggu depan kita akan sama-sama ibadah Paskah, akan banyak hal yang kita lakukan. Jadi semoga teman-teman bisa menyiapkan waktu, bangun gitu ya, bangun siap-siap bisa langsung jam 9 pagi ya, bisa diajak temannya, adiknya, kakaknya, bebas gitu ya. Oke, yang kedua teman-teman, tanggal 16 nanti, 16 itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu, iya bener ya, Sabtu ya, 2 minggu depan itu. Iya. Sabtu 2 minggu depan itu kita ada 1 hari sebelum Paskah itu kita ada ibadah bersama dengan yang di sebelah, dengan yang di pemuda gitu ya. Kita mengadakan ibadah Sabtu Sunyi. Ibadahnya ini agak beda, dia ibadah kontemplatif. Jadi kalau teman-teman mau ikut gitu ya, ini memiliki waktu berdoa, tapi berdoanya bukan berdoa syafaat teman-teman. Ini berdoanya doa kontemplatif. Jadi akan banyak berkontemplasi. Kalau teman-teman mau tahu kontemplasi itu seperti apa, googling aja ya, googling. Nanti kalau misalnya nggak tahu tanya Kak Jess, gitu kan, daripada aku jelasin lama kan. Terus kalau mau tahu kayak gimana, nah hari Sabtu tuh kita datang sama-sama. Yang pastinya ada wangi-wangian, ada gelap ya, redup-redup syahdu gitu-gitu lah ya. Tapi ada wangi-wangi kan, yang penting ada wangi-wangi. Itu jadi kalau teman-teman mau ikut hari Sabtu jam kecil amat ya. Jam berapa dah? Oh 18.30. Setengah tujuh malam. Kita nggak ada pembicaranya teman-teman, menarik ya. Itu di situ ada pembicaranya sih. Tapi aku kasih clue nggak ada pembicaranya. Jadi kita berdua dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, berdua dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau mau tahu, datang sama-sama, kita berdua sama-sama sebelum besoknya Paskah gitu ya. Paskah remaja 10, Paskah sebenarnya 17. Ya, tapi 1 hari sebelumnya 16 kita ada Sabtu Sunyi, ibadah Sabtu Sunyi. Jadi udah 2 ya. Pertama ibadah Paskahnya remaja minggu depan. Tanggal 16 itu ada ibadah Sabtu Sunyi, hari Sabtu ya, bukan hari Minggu Sunyi ya, Sabtu Sunyi. Terus yang ketiga teman-teman, ada camp jemaat. Camp jemaat
Ini perlu videonya kali ya? Ada videonya nggak kira-kira? Oh ada, ya udah kita dengerin dulu videonya ya. Opa kita mau ngomong nih. Opanya ada di belakang teman-teman kan? Teman-teman kalau mau lihat opanya, nah, oh Koko ya. Suaranya mungkin di up lagi sedikit. Suara PC, thank you. Harusnya ada kalian yang waktu masih kecil kalau nggak salah deh ya. Shalom jemaat yang aku kasihi, tak terasa 9 tahun kita berada di Jambuluwo. Apa itu? Camp jemaat yang luar biasa, akrabnya, bersahabatnya, sudah berlalu begitu cepat dan sekarang sudah diporak-porandakan dengan COVID. Oleh karena itu mari kita bangun lagi dari Jambuluwo sekarang sampai di Golden Tulip Holland Resort, sama-sama di Batu. Keakraban untuk membangun jemaat yang kita akan angkat tema GKI Sulung. Apa GKI Sulung? My home. Rumahku, rumahmu, rumahmu. Ayo kita bangun kebersamaan, keakraban, keindahan untuk membangun kemuliaan Tuhan yang dapat memakai GKI Sulung. Ya, ayo ada camp jemaat, ingat 15 sampai 17 Mei 2022. Garis bawahi, daftarkan kebersamaan kita sebagai keluarga besar GKI Sulung. Selama camp 3 hari 2 malam, kita akan bersuka cita bersama, kita akan mengakrabkan diri bersama dengan para peserta camp, dengan para jemaat, yaitu keluarga kita dalam Kristus. Kita akan melakukan banyak aktivitas yang cukup menyenangkan yang sudah diatur oleh panitia. Dan di sana kita dibebani biaya yang sudah diberikan harga spesial, ya, Rp750.000 untuk 3 hari 2 malam. Makannya 3 kali, 2 kali snack. Seluruh acara tempat akan ditata dengan rapi. Nah, saudara yang dari tahun lalu atau 2 tahun yang lalu tepatnya sudah daftar, saya ingatkan lagi, segera daftar ya. Jadi daftar ulang, segera daftar. Kalau ada tabungan yang lalu, silakan lanjutkan. Tetapi kalau saudara yang hari ini daftar dan ingin mengangsur, panitia menyediakan melayani saudara, tetapi ada batasan 3 kali. Ya, 3 kali maksudnya mulai Maret, April, Mei. Ya, Maret, April, Mei 250, 250, 250. Ya, mari kita galang bersama untuk kebersamaan kita akrabkan kembali camp jemaat GKI Sulung. Untuk anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, biaya campnya gratis. Sedangkan untuk anak di atas 5 tahun, pembayaran akan dikenakan full charge atau biaya penuh seperti peserta dewasa. Untuk kamar, 1 kamar akan diisi oleh 2 orang dan nanti yang mengatur adalah panitia. Ya, ada lagi, jangan lupa semua peserta harus sudah vaksin. Ya, harus sudah vaksin berapa? 2 kali. Ya, 2 kali. Setelah melihat perkembangan, ya, kesehatan di tengah-tengah bangsa dan negara kita, kalau yang lalu saya mengumumkan harus swab antigen, panitia sekarang sudah memutuskan tidak perlu, ya. Jadi tidak perlu swab antigen, ya, kecuali kalau saudara memang nggak enak badan, sakit, ya kami berharap menunda camp itu, ya. Begitu saudara, jelas bahwa kita sama-sama ayo datang di Golden Tulip Holland Resort Batu, camp jemaat GKI Sulung 2022.
Udah. Oh, oke. Ya, teman-teman itu info untuk camp jemaat. Jadi teman-teman bisa kasih tahu ke mama, ke papa gitu ya, atau ke keluarga teman-teman. Jadi tanggal 15 sampai 17 itu hari apa ya? Minggu, Senin, Selasa. Minggu, Senin, Selasa itu kayaknya hari libur berarti ya. Ada Waisak. Senin, nah ya kan mau tanya informasi, tanya Om di belakang kan ya. Minggu, Senin, Selasa. Jadi teman-teman mungkin dalam minggu ini teman-teman pulang tanya dulu ke orang tua. Kalau misalnya mau ikut bareng-bareng sekeluarga boleh. Kalau memang pengen ikut gitu ya, coba kasih tahu ke orang tua. Terus misalnya mau datang sendiri Kak, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih gitu. Pasti ada juga sih yang sendiri-sendiri juga, mungkin ada juga sih. Kalau memang mau datang sendiri misalnya nggak apa-apa, nanti kan ada banyak teman-temannya juga. Tuh. Jadi harganya itu 750.000 per orang. Mungkin berasanya mahal ya teman-teman, tapi ini karena 3 hari. Kalau kalian cari di Traveloka tuh kalian bisa tahu sendiri harganya lah kurang. Jadi udah lumayan gitu ya. Kalau misalnya gratis kan kita masak sendiri ya. Kalau gratis kita masak sendiri. Jadi ini harganya jadi ada disiapin juga ya. Gitu aja sih kurang lebih teman-teman, pengumuman ini ada 3 minggu depan Paskahnya remaja. Sabtunya sebelum Paskah 2 minggu depannya ada ibadah Sabtu Sunyi, dan nanti di bulan Mei ada camp jemaat. Yang mau daftar camp jemaat kalian cari aja modelan Liel, modelan Pak Nathan, modelan Pak Nathan salah. Cari Liel, cari Pak Nathan, cari siapa yang bisa ku cari ya? Cari. Oh, cari Tiffany, Liel sama Pak Nathan. Gitu aja. Atau cari aku kalau mau daftar camp, cari kami berempat. Oh iya. Ya begitulah ya. Kalau nggak ada aku cari Pak Nathan. Kalau nggak ada aku dan Pak Nathan cari yang kelihatan menurut kalian, oh ini kayaknya bisa dikasih tahu gitu. Jojo kalian mau kasih tahu Jojo jangan ya, jangan kasih tahu ke Liel atau ke Tiffany di belakang ya. Oke, itu aja teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bisa disapa-sapa dulu kiri kanannya baru cus.